Hai semuanya, Assalamualaikum. Kali ini aku bikin red velvet dessert box. Sebenarnya ini bikin untuk yang kesekian kalinya. Jadi caranya itu gampang, simple, dan waktunya juga nggak terlalu lama. Sebelum memulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi kamu yang belum subscribe. Untuk kamu yang penasaran gimana sih cara bikinnya, pakai bahan apa aja, simak terus videonya sampai akhir. Stay tune. Jadi untuk bahan-bahannya, kamu bisa tulis ulang semua yang ada di layar, kamu bisa copy, atau kamu bisa capture layar handphone kamu. Aku juga sudah tulis ulang semua bahan di kolom deskripsi di bawah. Jadi yang pertama untuk bikin base cake-nya, di sini aku masukkan tepung terigu, aku pakai terigu yang protein sedang. Kemudian masukkan 4 sendok tepung maizena. Setelah itu susu bubuk, di sini aku pakai Denko ya bun. Boleh bebas pakai merek apapun. Lalu tambahkan dengan 1 sendok makan coklat bubuk dan 1 saset kopi yang instan tanpa ampas. Tambahkan dengan sejumput garam. Kemudian gula pasir. Jadi untuk takarannya bisa lihat di kolom deskripsi di bawah ya bun. Lalu baking soda dan juga soda kue. Setelah itu aduk-aduk semuanya sampai semua bahan tercampur rata. Atau kalau kamu pengen yang lebih cepat lagi, masukkan semua bahan ini di saringan tepung, kemudian ayak, jadi semua bahan akan otomatis langsung tercampur. Setelah semua bahan tercampur, kemudian lubangi di bagian tengah. Lalu di sini aku masukkan minyak goreng. Kemudian susu cair. Lalu kurang lebih 1 sendok makan perasa red velvet. Dan tambahkan juga dengan perasan air lemon. Kalau kamu nggak ada air lemon, bisa juga diganti dengan jeruk nipis ya. Lalu aduk-aduk semuanya. Kamu bisa mixer, bisa juga diaduk manual dengan spatula seperti yang ada di video. Jadi aduk-aduk semuanya hingga tercampur ya bun. Jangan sampai ada yang menggumpal. Setelah tercampur dan konsistensinya seperti ini, dia nggak terlalu kental juga nggak terlalu cair. Aku siapkan loyang yang sudah dialasi dengan baking paper, lalu tuang di atas loyang. Kemudian hentak-hentakan di atas meja. Jadi ini tujuannya agar di dalamnya tuh dia nggak berongga. Dan di bagian permukaannya dia nggak ada gelembung-gelembung bun, jadi rata. Lalu masukkan di atas kukusan dan kukus selama 30 menit. Sambil menunggu, kemudian di sini aku bikin untuk layer kedua. Jadi di sini aku pakai cream cheese frosting ala-ala, tapi aku nggak pakai cream cheese, jadi aku ganti dengan keju spread. Jadi yang pertama aku masukkan dulu whipped cream. Di sini aku pakai whipped cream bubuk ya. Kemudian masukkan susu cair yang dingin, jadi pastikan susu cairnya sudah dingin ya bun. Setelah itu tambahkan dengan susu kental manis. Lalu keju oles atau keju spread. Setelah itu mixer hingga mengental. Kalau di rumah nggak ada mixer, kamu juga bisa aduk manual pakai spatula atau pakai wish ya bun.
hingga dia konsistensinya seperti ini. Kemudian masukkan ke dalam piping bag atau plastik segitiga. Lalu tali di bagian ujung dan potong di bagian ujung yang lain. Setelah 30 menit, jadi dia udah mateng nih bun, seperti ini ya bentuknya. Jadi bagian permukaan yang atas ini nanti kita iris ya bun. Setelah dibalik, lalu aku ukur, aku samakan dengan box yang aku pakai, kemudian potong, dan nanti sisanya tinggal sesuaikan aja dengan ukuran box yang lainnya. Setelah terpotong jadi satu kotak seperti ini, kemudian aku bagi lagi jadi 2. Jadi nanti akan ada 4 layer nih bun di satu kotaknya. Jadi kurang lebih ketebalannya tuh seperti ini. Kemudian untuk sisa yang lainnya yang tidak terpakai dan juga yang bagian permukaan atas tadi, itu kita blender untuk aku pakai di bagian atas atau toppingnya nanti. Sampai bentuknya seperti ini, kemudian sisihkan. Jadi di sini aku pakai kotak atau boxnya ini dengan ukuran 10x10. Lalu aku masukkan satu potongan yang tadi di bagian bawah. Setelah itu timpa dengan cream cheese frosting ala-ala tadi yang kita buat sampai menutupi semua permukaan. Lalu timpa lagi dengan potongan yang selanjutnya dan tutup lagi dengan frosting cream cheese yang tadi. Lalu ratakan di bagian atasnya. Di sini aku pakai spatula. Setelah rata, kemudian tambahkan dengan sisa biskuit tadi yang sudah di blender. Jadi ratakan ke semua permukaan ya. Kemudian agar lebih cantik lagi, di atasnya aku tambahkan dengan satu keping biskuit Oreo. Dan kemudian tutup. Kemudian lakukan hal yang sama dengan box yang lainnya. Setelah selesai semuanya, kemudian segera simpan ke dalam chiller ya bun. Karena untuk red velvet dessert box ini, dia lebih nikmat disajikan saat dingin. Jadi rasanya itu antara biskuitnya yang red velvet tadi, kemudian ditambahkan dengan cheese frosting yang aku buat dari keju oles atau keju spread yang rasanya itu bener-bener ngeju nih bun. Jadi perpaduan antara dua rasa ini itu bener-bener cocok untuk dinikmati di segala suasana. Gampang kan cara bikinnya? Kamu wajib bikin di rumah. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara klik tombol subscribe, like postingan ini, dan juga share resep ini ke semua medsos kamu. Tunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.